Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Om. Terima kasih buat teman-teman sekalian yang masih setia dengan channel saya, dan terima kasih juga buat teman-teman yang baru join di sini, baru menyimak video saya. Selamat datang di channel YouTube Ngulik Melodi. Semoga betah ya. Silahkan simak video-video saya yang lainnya, barangkali ada sesuatu yang bermanfaat buat kalian. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah banyak bertanya melalui WhatsApp saya secara langsung. Lah, ternyata banyak teman-teman yang setelah menonton YouTube saya itu kembali semangat ingin belajar keyboard, dan ternyata banyak juga teman-teman yang kemudian akhirnya langsung bertanya pada saya, "Bang, saya umur 40-an nih, umur 50, umur 60, apakah masih bisa untuk belajar keyboard?" katanya. Apakah bakal mampu gitu kan. Yang pasti namanya kita belajar tidak ada salahnya ya di usia berapapun. Selama kita masih bernafas, selama kita masih bernyawa, kita masih ada kesempatan untuk belajar apapun. Oke, sedikit akan saya ceritakan bagaimana awal mula saya belajar keyboard ya. Sebagaimana teman-teman yang lihat di video tutorial ya, yang mungkin ternyata teman-teman menilai permainan saya itu sudah bagus, permainan saya tuh bisa diikuti oleh teman-teman ya. Inilah ceritanya ya, teman-teman simak, semoga bisa menambah motivasi belajar teman-teman. Jadi awal mulanya saya belajar keyboard itu berawal dari di bangku sekolah SMP ya, yang mana saat itu saya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler drum band ya, yang mana itu ada pemain tenornya ya, kemudian ada yang megang belera itu yang nangning itu ya, kemudian ada juga yang megang bassnya, rollingnya, yang dam ya, kemudian ada juga yang megang simbalnya yang diketrek begini. Terus sebetulnya saya tidak megang piano atau lira ya yang berkaitan dengan not ya, tapi saat itu saya megang tam-tam justru ya, yang kecil-kecil ada 3 begitu ya. Nah, karena di situ saya sering melihat teman-teman latihan ya yang megang keyboard ya, keyboard kecil, atau yang megang belera yang naning itu. Nah, itu kan berkaitan dengan not gitu kan. Nah, kemudian saya coba-coba gimana cara lagu A, lagu B, lagu C gitu kan, menggunakan not angka. Dan gurunya pun saat itu mengajarkan juga hanya diberikan not angka, ini deh not angkanya dihafalin, nih not angkanya dihafalin, lagu A, lagu B, lagu C gitu kan. Saat itu gurunya belum menyampaikan mana kunci C, mana kunci D, kunci E, kunci F, kunci G, belum ada sama sekali waktu itu ya. Nah, saat itu pun di usia saya yang SMP ya cuma tahu not angka doang, not do re mi fa sol la si do, nggak paham namanya kunci A, kunci B, kunci C, kunci D, belum paham saya. Nah, kemudian bertambahnya usia, saya menginjak ke usia SMA, saya mulai belajar gitar ya, tahu tuh kunci A, kunci B, kunci D gitu kan. Sampai dengan 2 minggu saya bisa belajar gitar kunci dasar gitu kan. Kemudian di bulan berikutnya, berarti sudah 2 bulan, saya sudah mulai belajar melodi, lagu apa misal gitu kan, petikan gitu kan. Nah, ternyata saya mampu, 2 bulan itu saya bisa belajar gitar dengan bermain kunci dan melodinya juga. Lah, kemudian setelah saya lulus SMA, baru tuh saya tertarik ingin belajar keyboard. Karena melihat tetangga sedang bermain keyboard, kok kayaknya saya lihat enak banget. Dia main tangan kiri bermain ritmenya, bermain mengimbangi musiknya gitu kan, dan tangan kanan bermain melodi. Kok saya lihat enak sekali. Akhirnya saya coba minjam teman saya, tetangga itu tadi, saya pinjam. Awalnya saya coba-coba di rumahnya dia, saya pencet-pencet dan dikasih tahu kunci C sampai dengan C lagi, kunci C, kunci D, kunci E, F, G, A, B, C, ketemu C lagi. Saya cuma dikasih tahu
letak chordnya ya. Kemudian saya belajar sendiri di rumah. Saya beli dengan keyboard dengan tipe yang sama. Waktu itu keyboard Techno merek keyboard Techno tipe T8900 kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah 8900 dengan harga 1.400.000 waktu itu. Nah, kemudian saya belajar di rumah, lihat atau nyontek di buku lagu apa, kuncinya apa, saya ngikutin. Karena berbekal tadi pernah belajar do re mi fa sol la si do, maka itu memudahkan saya untuk bisa bermain melodi khususnya di tangan kanan ya. Karena sudah pernah di bangku SMP itu kita tangan kanan bermain melodi gitu kan, lagu apa ya lah. Kemudian setelah saya belajar keyboard, tinggal belajar mengimbangi musiknya yaitu dengan menggunakan tangan kiri. Nah, setelah saya beli keyboard, apakah langsung mahir? Tidak. Apakah langsung kelihatan profesional? Tidak ya. Tapi perlu waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk bisa bermain dengan bagus, untuk bisa bermain dengan rapi. Saya sampai sekarang pun bermain keyboard masih bisa dibilang ya sekedar bisa doang, tapi belum profesional banget, belum kelihatan apa ya pokoknya belum seperti master lah gitu ya. Nah, jadi waktu itu saya belajar keyboard. Setelah beli keyboard, saya main sendiri aja di rumah ya. Dan gini teman-teman, ini biar motivasi buat teman-teman yang ingin beli keyboard ya. Jadi keyboard itu semakin mahal, semakin kita akan banyak belajar. Semakin mahal, kita akan semakin banyak menemukan fitur-fitur yang mana kita harus pelajari dan ternyata itu memudahkan kita saat bermain. Dan itu akan ternyata membuat kita nyaman dalam belajar, membuat kita semangat dalam belajar. Kayak contoh waktu saya beli keyboard itu yang pertama merek Techno ya, T8900, itu fiturnya masih sangat sederhana sekali, fiturnya masih sangat terbatas, hanya tersedia rhythm sekian puluh ya, kemudian ada voice sekian puluh, nggak banyak. Kemudian kayak variasinya ada fill in 1, fill in 2. Sedangkan di keyboard yang lainnya, khususnya keyboard yang harga 5 juta ke atas, itu variasinya sudah banyak, fill in-nya udah banyak, ada endingnya, kemudian ada intronya, itu banyak sekali fiturnya. Kemudian ada fitur-fitur yang lainnya, pokoknya banyak sekali yang itu akan memanjakan kita saat bermain. Kalau kita menggunakan keyboard yang masih apa adanya ya, keyboard yang murah ya, akhirnya hanya sebatas latihan dengan fitur yang ada gitu ya. Nah, itu sedikit cerita ya awal mula saya belajar keyboard. Sekarang ke pertanyaan yang kedua. Banyak teman-teman yang bertanya melalui WhatsApp saya langsung, khususnya teman-teman yang pemula ya, yang secara usia sudah matang ya, 40-an, 50-an, 60-an gitu kan. Ada yang tanya gini, Bang, apakah perlu kursus musik atau cukup otodidak saja ya? Yang pasti namanya belajar itu tidak ada salahnya ketika kita merasa mampu dan punya biaya untuk belajar kursus musik ya. Namanya kita kursus musik itu kan berarti kayak kita sekolah kan, sekolah itu perlu biaya. Ibarat kata ada SPP-nya ya, per bulan ada biaya sekian ratus ribu atau bahkan sekarang udah mahal kali ya, sudah jutaan rupiah dalam sebulan gitu kan. Nah, kalau kursus musik itu yang pasti kita akan bertemu dengan guru profesional ya, ada guru pembimbingnya, kemudian secara alatnya pasti ada ya, lebih komplit, lebih bagus alatnya, kemudian ruangan nyaman ya. Buat teman-teman yang belajar kursus musik ya, pastinya akan bisa menjadi lebih baik, akan bisa menjadi lebih profesional kalau kita belajar di tempat alat musik dan ditunjang dengan kemampuan diri kita yang mungkin secara feelingnya kuat, daya tangkapnya bagus, maka ini akan menjadi musisi yang profesional gitu ya. Jadi gini, sedikit pengalaman saya belajar alat musik di tempat kursus musik ya. Waktu saya di kampung itu, waktu di Tegal ya, itu saya belajar kursus musik sempat 2 bulan belajar ya. Kenapa 2 bulan? Karena ada hal-hal tertentu yang membuat kenapa saya cuma 2 bulan belajar, enggak sampai
bertahun-tahun gitu ya. Jadi waktu itu saya belajar itu di tempat kursus musik gitu ya, itu menggunakan biaya sendiri, menggunakan uang sendiri tanpa merepotkan orang tua ya. Saya nggak mau merepotkan orang tua, jadi saya punya uang sedikit untuk belajar di tempat kursus musik gitu ya. Lah cuman karena waktu itu adalah lokasi yang lumayan jauh dari rumah saya ya, tempat kursusnya itu di Tegal Kota, saya ada di kampungnya ibaratnya gitu kan. Itu 1 jam perjalanan ya, 1 jam di kampung itu memang karena jauh, bukan karena perjalanan macet ya. Kalau kita di Jakarta 1 jam perjalanan itu bukan karena jauh, tapi karena macetnya itu gitu kan. Cukup lelah ya, cukup capek ya ketika sampai di tempat kursus musik, sudah belajar dengan guru pembimbingnya sudah lelah duluan gitu kan. Makanya itu jadi pertimbangan saya juga. Nah kemudian pertimbangan keuangan juga yang memang saat itu per bulan itu harus membayar sekian ratus ribu ya kan, sehingga karena uang saya terbatas, akhirnya jadi alasan saya juga untuk udahlah belajar cuma 2 bulan doang. Nah belajar 2 bulan itu apa sih yang dipelajari? Waktu itu saya belajar not balok ya, yang kita bahas waktu itu masih lagu masih lagu anak-anak lah ya, masih belum lagu-lagu yang ini, tapi ternyata ya dari pengetahuan dasar saya yang sebelumnya sudah paham sedikit tentang not angka minimal ya, tentang kunci ABCD udah paham gitu kan. Nah ini kan sangat membantu ketika teman-teman belajar di tempat kursus musik ya, dibandingkan dengan yang nol pengetahuan ya, belum belajar apa-apa, nggak ngerti apa-apa, tahu-tahu langsung datang ke tempat kursus musik dan belajar, maka di situ akan bermula betul-betul dari nol belajar di situ di tempat kursus musik. Nah yang menyayangkan adalah kalau teman-teman mungkin secara daya tangkapnya masih lambat, itu kan sangat membuang waktu. Kenapa? Karena dalam satu pertemuan cuma hanya 40 menit ya, itu sangat sebentar lagi, sangat sebentar banget. Di ruangan itu 40 menit itu kayak baru masuk udah langsung keluar gitu kan, nggak terasa. Kita yang sejam 2 jam di ruangan aja kalau main musik enak banget ya, nggak kerasa. Nah ini kursus musik 40 menit di ruangan, itu seperti ya itu tadi ya, baru masuk tahu udah keluar. Nah kalau buat teman-teman yang udah tangkapnya masih lambat, ini kan sangat tadi pelajaran apa ya, gitu. Nah ini saya sampaikan ke teman-teman buat yang ingin rencana mau kursus musik ya, alangkah lebih baiknya sebelumnya pernah belajar alat musik, supaya ketika belajar di tempat kursus musik dengan waktu yang sangat singkat 40 menit dalam satu pertemuan, teman-teman bisa menangkap pelajaran dari guru pembimbing dengan cepat seperti itu ya. Akan sangat lambat, akan sangat membuang waktu ketika teman-teman berangkat ke tempat kursus musik ya, kemudian itu belajar dengan 40 menit waktunya, itu akan sangat terbuang waktunya, sehingga akan lebih lambat belajar ke depannya seperti itu. Ya memang nggak ada yang salah ya, nggak ada yang salah. Kita mau belajar di kondisi apapun, cuman alangkah lebih baiknya teman-teman sudah prepare, sudah ada bekal ilmu dasarnya seperti itu ya. Nah sekarang bagaimana yang otodidak? Kalau belajar otodidak itu selama kita masih punya keinginan, kemampuan ya, kita punya semangat belajar ya, kita belajar otodidak pun nggak masalah, dan itu bisa kita tunjukkan ke publik bahwa bermain otodidak pun tidak kalah bagusnya dengan teman-teman yang belajar di tempat kursus musik gitu ya. Cuman gini ya, bedanya belajar di tempat kursus sama otodidak. Kalau belajar di tempat kursus itu teman-teman akan paham teorinya sebanyak-banyaknya, teorinya paham, dan prakteknya juga paham. Ya. Walaupun secara praktek permainannya itu belum tentu bagus banget ya, belum tentu mulus permainannya. Nah sekarang kalau yang otodidak itu tidak menghiraukan teori, yang penting adalah prakteknya, yang penting adalah bagaimana menunjukkan permainannya yang bagus, yang mahir, yang
dilihatnya profesional seperti itu kan. Nah, sekarang berarti mana yang paling baik? Yang paling baik adalah ya kalau kita mampu, kita punya rezeki, silakan kursus musik di tempat yang diinginkan ya, jangkau secara waktu, terjangkau secara biaya, secara lokasi ya, jarak ya. Jadi teman-teman bisa paham teorinya, paham prakteknya, dan permainannya pun bagus. Itu akan menjadi musisi yang hebat, musisi yang profesional ya. Nah, yang otodidak juga tidak perlu minder, tidak perlu malu. Intinya adalah tunjukkan skillmu, tunjukkan kepada publik bahwa yang belajar otodidak juga bisa belajar, bisa menunjukkan permainan musik yang bagus. Zaman sekarang sudah sangat dipermudah dengan teknologi ya, sudah nggak susah lagi untuk kita belajar. Karena apa? Kita mau belajar apapun, tontonan di YouTube banyak yang bermanfaat, banyak yang bisa kita ambil, banyak yang bisa kita ikuti ya. Kita mau belajar keyboard, ada tutorial keyboard ya, ada tutorial belajar keyboard di YouTube banyak ya. Kita mau belajar gitar, ada tutorial belajar gitar ya. Jadi dengan teknologi yang sekarang ini kita bisa belajar secara mandiri, bisa belajar secara otodidak, nggak harus belajar di tempat kursus. Nah, belajar otodidak ini bisa lebih hemat, bisa lebih murah, bisa lebih fleksibel dimanapun, kapanpun, dan sesempat kita kapan belajar. Nah, ini akan mendukung bagi si teman-teman yang ingin belajar secara otodidak. Oke teman-teman sekalian, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan tadi, semoga menambah motivasi belajar ya. Intinya kesimpulannya pada hari ini adalah kita belajar kapanpun itu akan bermanfaat di waktu yang akan datang. Contohnya yang tadi saya sebutkan tadi, yang saya sampaikan tadi, saya belajar do re mi not angka di bangku SMP, terasa manfaatnya sampai sekarang dan akan sampai nanti bermanfaat dalam kehidupan saya, khususnya di dunia musik. Nah, buat teman-teman yang belajar sekarang berarti akan bermanfaat ilmunya sampai dengan di masa depan. Oke, dari saya cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.